Gimana Iya sebentar dong. Saya kan nanya dulu Bang Kris. Bunyiin belnya dong. Biar tertib diskusinya. Jangan kebiasaan diskusi yang ini, diskusi apa? Debat kusir. Kita biasakan diskusi yang ilmiah, yang akademis, bisa kan? Iya, bisa ngomong satu-satu kan orang muslimnya. Ya kita satu-satu, kalau Gurunda cuma ngomong yang lain diem loh. Ya, jangan berjamaah gitu. Nggak ada di Islam itu, nggak ada yang di komal-komal Islam itu nggak pernah ada keroyokan. Apa saya baru dari ditendang dari 6 komal berjamaah semua. Ya mungkin andanya ngeyel, andanya nyerocos terus. Kan? Bukan masalah ngeyelnya, mereka ngomongnya berjamaah. Gitu loh. Ini buktinya saya ngomong, yang lain ikut ngomong nggak? Ya, makanya kita buktikan komalmu ini bagus. Nah, yang penting andanya akademis, berilmu dan tidak menghujat ya. Bisa kan? Anda pernah sekolah kan? Pernah kuliah kan? Pernah diajarkan diskusi di tempat kuliah kan? Iya, nah, kita tunjukkan adab kita, akhlak kita masing-masing ya, bisa ya? Silakan. Mau angkat tema apa? Kontradiksi dalam Quran. Satu arah? Mau satu arah? Iya. Gini aja. Itu namanya nanya, nggak ada itu satu arah Pak. Ada. Gini aja, Kris, gini aja. Kontradiksi di dalam Quran dan Bible, ya? Iya, boleh. Oke. Izin, Gurunda, udah monitor Gurunda? Tunggu bentar. Enggak, sebelumnya aku mau nanya dulu sebelum mulai diskusi. Silakan. Kalau di dalam Quran itu kan orang Muslim selalu bilang bahwa itu didiktekan Allah itu titik komanya juga nggak ada dirubah-rubah manusia kan? Oh, I know, I see. Iya kan? Di mana itu artinya, tulis didiktekan titik koma? Itu kan saya hadapi dulu ya. Artinya apa yang tertulis di Quran itulah yang diimlahkan oleh Allah gitu kepada Muhammad ya kan melalui Jibril. Dulu didiktekan titik koma. Apa titik koma? Di mana itu ada titik koma? Iya, maksudnya huruf-hurufnya itu sama kan, nggak ada huruf beda, huruf beda sama titik koma. Misalnya gini, dia duduk, lalu orang menambahi ketika sampai Muhammad dia sedang duduk, gitu kan, ditambahi sedang. Bang Handi, noise Bang Handi. Ya kan? Nggak ada yang kayak gitu. Jadi gimana? Katanya firman itu... Anda ini mau diskusi, katanya mau bertanya. Katanya Quran itu 100%. Anda ini dulu nih, Anda ini mau diskusi. Tadi kan udah topiknya ada tuh kontradiksi Al-Quran dan Bible. Kontradiksi. Anda ini mau bertanya. Udah, saya aja sekarang dulu. Saya aja dulu ya. Ya udah sekarang Anda opening statement dulu. Nah gitu loh, kan masa nggak diajarin cara diskusi yang baik. Oke, sekarang saya dulu ya. Coba dibuka dulu surah Al-Imran. Itu namanya bertanya. Kamu jelaskan dulu di Bible seperti apa. Kami juga menjelaskan di Al-Quran itu seperti apa. Langsung aja. Langsung mau bertanya. Berbahasa basi. Langsung mau bertanya. Ngomong dong dari tadi kalau Anda itu naik ke sini mau bertanya gitu loh. Iya kan saya bertanya ini kontradiksi. Kenapa nggak ngomong dari tadi kalau hanya mau bertanya? Nanti kau bertanya kepada saya kontradiksi dalam Bible gitu loh. Kan saya yang duluan dikasih waktu. Ya silakan. Ya coba buka dulu. Anda yang buka lah, masa nyuruh. Ya biar sama-sama. Enggak gitu ada yang buka aja. Oke.
Surah Surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 45. Terus maksud lu? Bentar. Mana sih? Bentar ya. Gua bacain ya. Gak usah, biarin, jangan dibantu. Surah Al-Imran ayat 45 coba kita buka. Aku baca terjemahannya tadi. Oh, itu ya. bukan Al-Quran, terjemahan, ngomong dong. Ya, terjemahan Al-Quran. Nah, ya, ngomong dari tadi terjemahan. Kalau Al-Quran ya. itu yang bahasa Arabnya itu. Kalau terjemahannya itu bukan Al-Quran. Gitu. Di mana ada dibilang begitu? Ya, terjemahan bukan Al-Quran. Nggak ada dibilang gitu. Mana yang Saya mengatakan ngomong bahwa barusan. Al-Quran itu harus bahasa Arab? Mana? Ya memang seperti itu. Al-Quran itu bukan diturunkan. Diam dulu kau. Al-Quran itu diturunkan bukan berbahasa Indonesia. Jadi ini diterjemahkan, ini apanya ini? Terjemahannya? Iya, dari aslinya ke Indonesia diterjemahkan. Terjemahan bukan Al-Quran. Ini artinya Quranmu juga enggak ini yang bahasa Indonesia? Iya, artinya. Jadi Anda ya udah sama aja. Nah, Kau kan mengertinya bahasa Indonesianya kan, bukan bahasa Arabnya ngerti, kan? kita bisa baca. Udah, jangan lantur, udah. Kita bacakan dulu ini. Surah Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 3. Inna ja'alnahu Qur'ana Arabiyan la'allakum ta'qilun. Aku menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, ini jadi dulu, yang Al-Quran itu Arab, bahasa Arab yang Al-Quran. Iya, bahasa Indonesia Arab, itu hanya bahasa manusia. Gitu kan? Tapi buktinya saya nggak mengerti Al-Quran ini bahasa Arab. Karena kamu bukan umat Islam. Loh, harusnya kan gampang. Orang Islam di Indonesia ini berapa persen yang nggak tahu bahasa Arab? Sekarang kamu mengerti bahasa Arab kan nggak ngerti tuh. Jadi kamu paham terjemahan kan aja. Katanya agar mengerti. Iya. Siapa Mana yang mengerti kamu di situ? Berbahasa... Kata kamu di situ siapa? Kamu, kata kamu di situ siapa? Inna ja'alnahu Qur'ana Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kamu di situ siapa? Agar kamu di situ siapa? Wih. Yang lain coba siapkan sapu. Sapu lidi, yang lain tolong. Nah ini kalau di mute kan udah nggak berani lagi berdebat sama aku. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Udah, bukan itu permasalahan kita, ini kontradiksi dalam Quran, bukan membahas bahasa Arab tulisan hidayah. Oh iya, jadi Al-Quran itu udah, yang kontradiksi itu bahasa Arab berarti. Surah itu kan, makanya tadi mana ini sebenarnya rival saya ini. Tentukan dulu lah, ada si ini, ada si ini. Aduh, ya ampun. Allahu Akbar, Masya Allah. Yang lain siapkan sapu ya. Terus yang lain siapkan dahak. Aduh, kalian ketakutan banget menghadapi saya ini. Silakan, Al-Quran itu bahasa Arab. Iya, siapa yang sebenarnya siapa yang Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Udah mulai ini kan dimati-matikan ini. Al-Quran itu bahasa Arab. Yang mana yang kontradiksi? Silakan Anda tunjukkan kepada kami. Kan kebiasaan orang Muslim ini mulai di-mute-kan. Penyembah Kristus mengatakan Al-Quran kontradiksi. Ya, ini lucu nggak tuh kawan-kawan? Kemana-mana lah dulu kamu apa? Ya, silakan tunjukkan surah ayat berapa yang kontradiksi menurut Anda. Di Juma ya yang dikatakan Gurunda itu ya. Aku lihat dulu. Saya sendiri ya orang yang paling ditakuti Kristen se-Indonesia. Silakan. Sebentar. Ingatlah. Kontradiksi dengan surah apa? Kontradiksi dengan surah apa? Iya, sebentar dulu, makanya kita Ali baca Imran kontradiksi dengan surah apa? Ayat berapa? Iya, sebentar dulu. Ini ku bacakan.
Enggak, sebutkan dulu yang kontradiksinya yang Sebenarnya mana. kau bisa nggak sih Baru diskusi kamu yang isi. benar, jangan mute-mute kan? Justru saya bertanya, apakah Anda bisa bertanya? Bertanya Ya, aja Anda justru susah. Ini dulu saya bacakan dulu, baru Kalau nanti saya bacakan Anda yang ingin membahas kontradisinya, baru kamu kontradiksi, kalau Anda ingin membahas kontradiksi, Wah, begitu contoh, kalian angkat Gurunda. kontradiksi itu dengar, saya menyebut Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba yang suci. Galatia 3 nomor 13, Yesus disebut makhluk terkutuk. Mana yang betul? Hamba suci atau Kristus terkutuk? Nah, itu baru kontradiksi. Disebutkan dulu. Jangan kamu membahas isi. Yang kontradiksi itu yang mana? Yang kontradiksi yang mana? Kabur dia. Takut dia dihantam sapu. Yang kontradiksi itu, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kontradiksi dengan inilah Kristus mati terkutuk di atas tiang salib. Tuh kontradiksi. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan hambanya yang tunggal, supaya siapa yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Kontradiksi dengan dia Kristus tergantung terkutuk di atas tiang salib. Itu kontradiksi. Akulah jalan kebenaran, akulah hidup. Kontradiksi dengan Kristus mati terkutuk di atas salib. Itu kontradiksi. Satu jalan kebenaran, satu terkutuk. Itu kontradiksi namanya. Jadi kalau Anda membahas Al-Quran, sebutkan surah apa, ayat berapa, kontradiksi dengan surat apa dan ayat berapa. Itu namanya diskusi ilmiah. Izinkan kami untuk menjawab. Begitu. Kalaupun Anda takut untuk ditanya tentang kontradiksi, karena semua yang ada di dalam Bible itu kontradiksi semua. Tuhan bukan anak manusia, Yesus anak manusia. Yesus Kristus anak manusia di dalam Yohanes 1 nomor 51. Kontradiksi dengan Galatia 1 11 12. Yesus bukan manusia. Itu kontradiksi tuh. Kontradiksi aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kontradiksi dengan kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi. Itu kontradiksi itu. Ya. Jadi kalau mau berdiskusi dengan kami para apologet, mari diskusi dengan ilmiah. Kang, habis ini saya turun, nanti dinaikkan lagi akunku yang setia. Siap Gurunda. Karena ini sasaran tembaknya nih. Ini ancaman global Bang Suma 01 ini adalah malaikat maut buat mereka. Pakai akun yang nanti biasa aja, aja. Gurunda. Siap. Bahaya soalnya rawan ini. Ayo teman-teman gaspol, tap-tap layarnya teman-teman ya. Jadi ya tadi dia mau membawa, jadi dia framing dulu. Ternyata yang dia mau bahas itu terjemahan, bukan Al-Quran. Jadi kita harus luruskan dulu kontradiksi Al-Quran. Terus saya bantai dulu dong, yang mana yang dimaksud nih? Ternyata terjemahan. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Dibacakan datanya oleh Bang Juma. Terjemahan itu yang bahasa Arab karena diturunkan dalam berbahasa Arab. Jadi harus kita luruskan dulu. Berarti kita diskusi mengenai bukan Al-Quran tapi terjemahan Al-Quran gitu. Terus dia bawa surah Ali Imran ayat 45. Nah ditanya kontradiksinya dengan Ali Imran 45 dengan apa? Langsung gitu, langsung dia membacakan terjemahannya. Mestinya kalau Al-Quran ya dia bacain isqalatil malaikatu ya Maryam, apa itu ya? Begitu kira-kira bunyi ya Maryam innallaha yubasyshiruki. Itu ya di kalimat itu ya Banyu ya. Ya itu. Mestinya dia baca itu dulu, bukan terjemahannya. Begitu kira-kira teman-teman. Inilah kucluk-kucluk yang naik nih begini nih. Dan saya tambahkan Bang Hadi, mohon izin. Ya Isa. Membahas Al-Quran itu bukan hanya dari sisi bahasa. Oh, Al-Quran itu bahasa Arab.
terjemahan itu bahasa Indonesia. Bukan sesederhana itu. Ini saudara Kristen harus paham ini. Termasuk si Kucluk, si Edis, ya. Al-Quran kalau mau dikritisin, kudu harus menguasai ilmunya dulu. Setelah paham ilmunya, lalu menemukan kesalahan di sana, baru dikritisin. Kalau belum memahami kemudian ilmu adab at-tilawatul Quran, jidalul Quran, anzalul Quran, aqsamul Quran, tanazub ayatul Quran, i'dazal Quran, bada'il Quran, nasik wa mansuk, ma'rifatul muhkam, wal mutasyabih, wujuh wa nazair, i'rabil Quran, gharibul Quran, tajwid, qiraat, asbabul nuzul, tawarikul nuzul, mawatin nuzul, nahwu, sharaf, balaga dan seterusnya. Nggak bisa Anda itu mendapatkan kelemahan di Quran, itu nggak bisa. Kudu harus memahami disiplin ilmu tadi sebagai alat untuk memahami kalamullah. Karena Al-Quran itu bukan bahasa manusia, itu bahasa pencipta langit dan bumi. Maka kudu memiliki ilmu dulu, baru bisa paham tentang ilmu Quran. Kalau cuman modal congor, membahas kitab yang termaterai, ya mana mungkin bisa, Cak Kangkung. Tak bisa paham antara manusia dengan hantu aja kalian susah. Memahami antara Kristus asli dengan Kristus palsu aja kalian susah. Gimana mau paham kalimat Allah? Kalimat Allah ini nanti kau kayak gila, nanti kayak Edis. Ilmu ndak sampai, nafsunya tinggi, semangatnya tinggi, ilmu secuil, adanya gila. Gitu. Ya, jadi saudara-saudara Kristen saya ini, ilmu tertingginya, pemahaman tertingginya tentang Quran itu ya seperti lulusan STT Nias. Itu yang tertinggi tuh. Sahabat Bahar, syukran. Itu yang tertinggi ilmunya tuh. Bagaimana mungkin mau berdiskusi membahas Al-Quran? Apalagi berbicara mengenai kontradiksi. Nenekmu kiper 7 turunan. Bahas Quran kontradiksi. Baca ejaan huruf hijaiyah aja nggak bisa. Alamak. Ngadi-ngadi, pembual, pemimpi. Diskusilah dengan ilmiah sesuai dengan taraf pemahaman saudara. Minta dijelaskan. Dijelaskan. Bang, tolong jelaskan Al-Quran surah Ali Imran misalnya. Jangan pula Anda yang menjelaskan. Bedakan dengan terjemah. Kalau terjemahan yang Anda pahami, silakan. Mari kita uji pemahaman Anda terhadap terjemahan itu. Sama seperti saya ketika memahami terjemahan Bible Anda penyembah makhluk terkutuk. Salah Anda itu. Buktikan kalau salah. Bahwa kalian itu menyembah makhluk terkutuk. Mana? Buktikan kalau yang Anda sembah mati di atas tiang salib itu tidak terkutuk. Buktinya terkutuk kan? Nah, makanya di Islam itu dilarang. Islam sangat dilarang menyembah setan yang terkutuk. Karena hanya setan yang terkutuk di atas muka bumi ini, kata Allah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu wahai iblis, keluarlah kamu dari surga karena sesungguhnya kamu adalah makhluk terkutuk. Jadi siapa yang menyembah akun dulu, ya, pasti kena tombak. Jadi siapa yang menyembah makhluk terkutuk sama dengan menyembah cetan. Ya, saya pamit saudara-saudara, nanti kita jumpa di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ganti akun dulu. Aduh, akunnya 200 sekian ya. Aduh, ya, pasti kena tombak itu. Itu akun besarnya, itu akun besar. Moderator tolong dipantau ya. Gurunda di bawah, dan Banpol Debat tolong digenapin dulu 1K teman-teman, baru 800. Di follow dulu yang Banpol Debat. Ini akun cadangan saya teman-teman ya. Ya, ada Bang Gabriel sama siapa ini? Papa Lele. Selamat malam. Itu Banpol Debat punya Akang. Ya, punya Akang. Ini baru keren. Gaspol, Gurunda Gaspol. Saya lagi, hore. Natur datang yang lagi. Kedua, teman-teman. Ini sudah kuat ini.
Yang 02 ini kuat. Biar didoser sama Oten ini nggak jatuh-jatuh dia. Kenapa? Dia habis belajar ilmu kebal. Tombak tidak mempan, teman-teman. Mau tombak apapun mereka pakai nggak akan mempan dengan 02 ini. Antidoti ya. Antidoti. Percayalah. Mudah-mudahan harapan saya itu betul. Ini ada Gabriel. Gabriel dibuka mute-nya sama Papa Lele, Muslim apa Kristen Papa Lele. Kalau Gabriel ini oteng, ini coteng. Gabriel. Dibuka Gabriel. mute-nya. Halo. Harus cuma mau nge-report kok Gabriel. Ya Gabriel, silakan. Sini saya ngatur. Oke. Terima kasih. Saya tadi dengarkan narasi-narasi Bang Juma yang mana dia menghafal, mengetahui isi-isi Alkitab, tetapi pemaknaan-pemaknaannya adalah sesuai dengan kehendak dan yang diinginkannya sendiri, sesuai dengan yang ditafsirkannya dan dikait-kaitkannya agar menjadi salah. Bukanlah seperti yang kami imani. Jadi Juma ini nggak ubahnya seperti orang asbun aja dia, asal bunyi. Kalau membuat cerita-cerita kayak gitu Juma, kalau yang lain siapkan sapu. Menjelek-jelekkan isi Al-Quran pun bisa semua orang dikait-kaitkannya. Langsung aja. Bunda Rahma siapkan air seember. Sebentar. Kita ambil topik aja Juma. Kita ambil topik aja. Langsung ke topik. Ya, saya tanggapi boleh. Sebentar aja lah. Silakan saudara, silakan. Juma, ya, tadi aku mendengar klaim Allahmu, kau klaim menciptakan langit dan bumi. Oh, sorry. Gabrul. Enggak, soalnya narasinya Gabrul, jadi cocok lah dengan namanya. Lanjut. Apa itu? Lanjut, Bang, lanjut. Aku tanya lah dulu kau. Oh, buktikanlah dulu bahwa Allahmu itu maha kuasa apa kemahakuasaannya yang dilihat dibuktikan langsung oleh manusia. Dia menciptakan alam semesta ini. Itu siapa yang lihat dia menciptakan? Anggaplah itu sama-sama semua Tuhan ngomong kayak gitu. Kamu melihat nggak Tuhan menciptakan? Kamu pernah melihat Tuhan menciptakan? Tuhan dengar Juma, boy. Oke, Tuhan silakan Anda juga, buktikan dulu. Elohim juga menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhannya Yahudi. Allah Subhanahu. Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tuh. Jangan kau bawa. Tuhanmu itu Kristus. Tuhanmu Kristus. Coba buktikan Kristus menciptakan. Coba silakan saudara. Kamu buktikan Kristus yang makhluk roh itu menciptakan segala sesuatunya. Silakan. Bagaimana yang di bawah kerja? Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi ya. Kau bawa Tuhanmu sendiri si Kristus itu. Adalah Tuhanku Kristen. Jangan jadi kau hakim atas kami. Kristus Tuhanmu. Gini Juma. Tuhanmu itu Kristus. Tuhanmu itu Kristus. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Juma. Tuhannya Yahudi itu tidak pernah menjadi bayi. Saudara, giliran saya ya, giliran saya. Anda diam. Oke, silakan. Gantian. Jadi di dalam Islam itu yang terkutuk itu iblis. Di dalam Kristen yang terkutuk itu Kristus. Kebalik. Salah. Kalau di Islam, sabar dulu gantian kita masuk gini bang. Konfirmasi sama aku bang ya. Bunda Rahma siapkan air 1 ember, tolong. Sebentar. Siap. Di dalam air panas sama aku. Dengarkan dulu saya, habis itu Anda keluar lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaka rajim. Sesungguhnya iblis itu terkutuk. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Dan kutukan yang ada pada iblis itu menimpa sampai hari kiamat. Islam diajarkan yang terkutuk itu iblis.
Kristen diajarkan yang terkutuk itu Kristus. Juma, jangan lari topik. Buktikan tidak dulu akan Tuhanmu pernah saya itu lari maha topik. perkasa. Tidak akan Buktikan pernah lari Tuhanmu dari maha topik. perkasa. Moderator, Tuhan saya mengutuk iblis. Qala fakhruj minha fa innaka Tuhanmu rajim. maha perkasa yang pernah dilihat oleh umatnya. Kalau begitu Gantian dulu, keluarlah gantian. dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Tuhan saya yang maha kuasa mengutuk iblis. Siapa yang pernah Sedangkan melihat kamu keperkasaan Tuhanmu? sabar. Sedangkan kamu Tuhanmu Iya, Juma. makhluk terkutuk. Buktikan Oke, sekarang kamu jelaskan, kok bisa sembahanmu terkutuk? Jawab. Saya diam. Ingat pertanyaan saya. Ingat pertanyaan saya. Kenapa sembahanmu terkutuk? Silakan. Gantianlah, mananya. Selesaikan dulu Juma pertanyaanku tadi, baru ku jawab pertanyaanmu. Kapan Tuhanmu pernah membuktikan keperkasaannya terhadap umatnya? Di mana dia membuktikan eksistensinya dia perkasa itu? Alam semesta ini eksis. Bolak-balik alam semesta ini bosan aku dengarnya. Yang dilihat Jadi oleh yang umatnya menciptakan langsung, alam semesta ini siapa? Dengar, itu abstrak, jawaban abstrak itu. Jadi yang menciptakan alam semesta ini siapa? Aku tanya dulu, yang menciptakan alam semesta ini siapa? Langsung. Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Yang menciptakan aku alam tanya semesta. Kapan Tuhanmu membuktikan bahwa dia perkasa di hadapan umatnya? Ini aku Allah yang maha perkasa, ku buktikan keperkasaanku di depan matamu. Alam semesta, Bapak tahu alam semesta, Allah. kucing pun bisa mengklaim itu. Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu iman kami. Oke? Bukti Allah Maha Kuasa, tengoklah alam semesta ini. Diatur sedemikian rupa dan Tuhan kami kemudian yang real di depan mata umatnya, dia maha perkasa. Oke, itu jawaban saya. Nah, sekarang giliranmu menjawab. Dengar Juma. Yang di dalam Al-Quran Yesus kalau tidak membuktikan dia maha perkasa, ku lempar Alkitab itu. Ku bakar, ku injak-injak Alkitab kalau Yesus tidak membuktikan dia maha perkasa. Detik ini ku bakar gereja itu. Tapi karena dia membuktikan dia urusanmu, adalah Allah, itu urusan dia maha mulai perkasa itu. di depan semua orang. Urusan mulai itu. Yesus mengatakan dia maha perkasa, bukti maha perkasa dia ada di depan mata orang, bukan ngarang-ngarang cuan. Oke, baik. Artinya gini. Oke, artinya gini. Ketika di dalam kitabmu diterangkan Yesusmu itu maha perkasa, maka ini kan Anda ingin membuktikan. Pernahkah Allah membuktikan dia maha perkasa? Dia jangan ngaku Allah Yesus, tapi nggak maha perkasa di depan mata orang, di depan mata umatnya. Dia membangkitkan Yesus, Yesus berdoa kepada Tuhanku. Siapa? Sorry, kami nggak kenal Allahmu itu, bos. Sorry, Ji. Buktinya bertaburan namanya di dalam kitabmu. Nggak malu, nebeng. Kami nggak kenal Anda. Sorry. Coba kamu baca kitabmu. Yesus dibangkitkan oleh siapa? Makanya. Ayo. Agamamu besar karena nebeng sama kami. Sadar kau Juma. Oh gitu. Jadi maksudnya di dalam kitabmu Yesus, itu tidak mengambil nama Tuhan kami ya. Besar agamamu ini. Kalau nggak nebeng nggak ada apa-apanya agamamu itu. Nah, sudah, kamu hanya mau modal congor, saya diam aja. Silakan lanjut. Oke lah, turunlah, aku nggak bermutu cakapmu Juma, ngarang versimu sendirinya, bosan dengarnya. Nggak logik. Pendapatmu pribadi hanya menyesatkan, membolak-balik melintir. Sekarang saya tanya kau dulu, Oten. Sebentar saya atur lagi ya. Kenapa dikeluarin? Nggak bisa Bang Handi mau diskusi apa dengan anak monyet kayak gitu. Dia maunya Tuhan kita Allah turun seperti Yesus. Terus Tuhan kita
jadi bayi, dihantam pentungan, diludahi, ditampar. Itu maunya kayak gitu. Saya nggak bisa diskusi dengan orang yang mau menjadikan Tuhan saya makhluk. Lebih baik saya diskusi dengan 1000 orang pintar daripada 1 orang gila kayak gitu tadi. Karena kalau kita berbicara, kita nggak dikasih ruang untuk berbicara. Nanti saya pote-pote, banyak yang sakit hati nanti. Makanya aku bilang sama Bunda Rahma, siapkan air 1 gentong, nanti siram air. Tema kita, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan iblis itu adalah makhluk terkutuk. Aliteng menyembah Kristus terkutuk. Dari sini aja sudah ketahuan. Kalau dia mengatakan Yesus Maha Perkasa, emang lu ketemu Yesus? Di mana kau lihat Yesus? Oh, dilihat sama orang-orang Yahudi yang melihatnya kan? Baca Talmud. Di Talmud Yesusmu itu disebut apa di situ? Seperti itu. Silakan, ada oteng yang tidak modal congor, naiklah kita diskusi. Tadi dia ngomong gini, kalau Yesus itu tidak Maha Perkasa, dia akan injak-injak Bible. Mau bakar gereja katanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda, Bang Handi, Bunda Rahma. Waalaikumsalam. Iya Bang. Saya pernah nanya itu Bang Juma, kalau memang Yesus itu Maha Perkasa, saya tanya ke dia lah. Tunjukkan keperkasaan Yesus waktu Yesus masih bayi. Apa jawabannya? Tahu nggak jawabannya? Bingung itu saya Bang Juma. Waduh. Kenapa bingung Bang? Nggak bingung Bang gimana? Handi lagi menjelaskan. Iya. Nggak. Kenapa maksudnya orang-orang sebelah itu? Host tidur hostnya kayaknya. Saya melawan Kristen di sini. Iya. Jadi jawabannya dia Bang Juma, saya tanya kayak gitu. Makanya host itu kasih moderator, host pelit kali pun. Jawabannya dia saya kasih kayak gitu, dia bilang Bukan mau dengar orang curhat. iya. Jawabannya tadi, aduh ya Allah. Jawabannya banyak dia bilang waktu itu saya tanya keperkasaan Yesus waktu bayi gitu, dia bilang itu kan masih manusianya dulu. Dia kan 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi waktu bayi Nanti keluar dari kubur, nah, jadi Tuhan. itu baru Roma 14 nomor 9 itu jawabannya. Jadi syarat jadi Tuhan itu jadi mayat dulu gitu ya? Dikutuk dulu di tiang salib. Oh, dikutuk dulu. Ya. Berarti Lukas batal ya, Lukas 12 Batal. hari ini telah lahir. Ya, itu juga salah terjemah, kan udah dijelaskan Banyuwa berkali-kali. Hari ini telah lahir bagimu Mesias, Juru Selamat atau Mesias yang diurapi Tuhan, atau yang disayangi Tuhan, atau yang dikaruniai Mesias itu kan artinya gitu. Orang yang diurapi, Mesias itu. Tanya Yahudi, apa itu Mesias? Mesias adalah manusia yang diurapi. Iya, makanya diskusi dengan Kristen ini jangan mau diikuti maunya, jangan. Paling tidak kalau kita diarahkan kemana, kembalikan kepada mereka yang menyembah Kristus itu, yang datang kepada Paulus. Jangan izinkan sebisa mungkin. Dan parahnya itu yang menjadi landasan iman mereka, Gurunda, kan? Iya, betul. Katanya si Paulus dipilih. Ya itulah yang dikisahkan ketika bertobat. Ini yang mereka imani, bahwa Paulus itu dipilih oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan ajarannya. Padahal makhluk yang datang kepadanya itu itu tadi yang sering kita Gurunda bahas. Dan mengisahkan itu siapa? Lukas. Tadi gini pertanyaannya, udah dijawab Bang Joma, tapi ketawa. Buktikan eksistensi kemahaperkasaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab Bang Joma, ketawa-ketawa dia. Mestinya kan dia dengerin dulu. Kalau punya ilmu kan boleh dibantah kan gitu diskusi ya. Ini ketawa-ketawa. Ditanya balik,
Dia bawa Tuhannya Yahudi Elohim yang menciptakan. Gimana sih? Jadi dia di posisi di mana gitu? Kenapa dia nggak andalkan Tuhannya Yesus gitu loh Pak Juma? Mestinya kan Yesus yang menciptakan perkasa. Mana datanya kan gitu. Iya. Itu yang aku bilang, Tuhanmu Yesus. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Terdesak dia pinjam Tuhan Yahudi. Kalau misionaris dia pinjam Bang Agung. Ada Bang Agung. Kalau terdesak Bang Juma dia pakai Allah untuk misionaris. Kalau di gereja ya dia pakai Yesus. Gitu. Jadi ini tergantung dia di mana dia berada. Terdesak dia pakai Tuhannya Yahudi. Kayak Paulus. Ya gitu. Terdesak Elohim yang menciptakan. Kalau misionaris, dia sebut-sebut Allah di sana. Kalau di gereja, nggak ada itu yang disebut-sebut itu, Yesus semua. Hebat kan? Hebat. Siapa ini WKW kan lagi nih ngomong? Ada berisik bang. Siapa itu bunda? Itu bunda apa? Siapa itu? WK. Kristen Muslim. Makasih Bang Agung. Berkah. WK. Kristen Muslim. Itu Kristen itu. Siapa menurunkan?